Dari video ini, semoga kita bisa belajar, khususnya para supir, agar tetap aman di jalan. Semangat pejuang jalanan! Oke, yang pertama ada Yuki Kato. Oke, darinya Handoyo ya teman-teman ya. Yang mana ini busnya? Oke, ada yang kenal dengan nama PO1 ini? Handoyo ya. Kayaknya pernah beberapa kali aku reaction, cuman nggak terlalu kenal teman-teman dengan PO1 ini ya. Mungkin buat kalian udah kenal ya dengan PO Handoyo ini. PO Handoyo adalah operator bus legendaris dengan jaringan luas di Jawa, jalur selatan khususnya dan timur ya, serta Sumatera. Oke. Jadi udah lumayan lengkap nih untuk rutenya ya. Lion of Judah. Untuk rute populernya sendiri itu ada Jakarta menuju Yogyakarta, ada Jakarta menuju Magelang, hingga rute lintas Sumatera katanya dari Jakarta, Palembang, terus ke Pekanbaru teman-teman. Oke, lengkap, nice. Liverynya ini ya guys ya, agak random ya. Kelas bus juga beragam katanya, mulai dari VIP, eksekutif ya, ada sleepernya juga dengan Armada Hino dan bodi dari karoseri seperti New Armada, Laksana Adiputro, dan Rahayu Sentosa. Oke. Ada tentrem juga tadi teman-teman. Cuma ketinggalan ya. Oke, Handoyo. Sayangnya liverynya kayaknya agak random ya. Karena itulah PO Handoyo dikenal dengan julukan abdi masyarakat. Oke, karena pelayanan beragam katanya dan cakupan luasnya. Oke. Jadi hampir bisa ke segala penjuru ya guys ya. Nice. Liverynya memang keren, cuman sayang tidak ada ciri khas paten yang dimiliki oleh armada bus Handoyo. Betul. Liverynya tuh kan beda lagi guys. Tadi kayak gambar singa ya. Oke, tidak memiliki livery yang sama katanya. Ini gambar kuda nih sekarang. Agak random memang. Oke, ini momen lakanya nih guys. Namun sayang katanya, pada Desember 2023, salah satu unit bus PO Handoyo dengan nomor polisi AA7626OA alami laka. 2023 yang lalu teman-teman, udah sekitar 3 tahun 2 tahun yang lalu ya. Bus laka di Tol Cipali katanya, tepatnya di kilometer 72 Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, diduga karena supir bus tidak mengantisipasi kondisi jalan. Waduh, lumayan ini nih. Waduh, rusaknya 80% ini guys. Bus alami hancur di bagian depan dan samping. Iya, ini kerusakannya bisa 80% ini guys untuk eksteriornya. Oke. Setibanya di TKP saat melaju di jalan yang menikung ke kiri, diduga pengemudi kurang antisipasi sehingga kendaraan oleng dan menabrak guardrail atau pengaman jalan. Intinya ini terlalu kenceng teman-teman ketika menikung ya. Selanjutnya kendaraan terbalik miring, roda kiri di atas badan jalan menghadap arah selatan. Oke, ini diangkut menggunakan crane ya. Dari kejadian itu diidentifikasi katanya ada 12 orang teman-teman yang meninggal dunia dan 9 orang alami luka berat. Astagfirullahaladzim. 12 orang loh kehilangan nyawa loh, astagfirullahaladzim. Dari sini kita bisa belajar ya, kecepatan bukan berarti membuat kita lekas sampai. Betul, cepat bukan berarti selamat teman-teman. Beberapa saksi dimintai keterangan atas kejadian ini. Apa nih?
Darinya Tribun Network ya, supir bus Handoyo tidak punya SIM. Waduh. Wah. Osi. Kok bisa lolos ya? Oke, momen sebelum kejadian nih guys. Oke. Handoyo. Oke, itu momen sebelum kejadiannya guys. Nah, ini momen sesudah kejadian. Aduh. Ngeri ya, kalau misalnya supirnya itu belum punya SIM, tapi kok bisa lolos gitu loh. Oke lanjut guys, untuk insiden yang kedua ada JetBus 5 Super High Deck Rian, PO Rian kah? Oke guys, oh ini dia nih. Wih ganteng ya. Kalian kenal dengan PO1 ini? Tulis di kolom komentar ya buat yang kenal dengan PO apa nih guys? Oh PT Rian Agung Abadi untuk lengkap nama PT-nya ya. Cuman disingkat Rian aja nih. PO Rian Transport adalah sebuah perusahaan jasa transportasi khususnya bus yang melayani rute populer seperti Yogyakarta, Solo, dan Cilacap. Berdiri pada 2015, PO1 ini terbilang masih muda katanya dibandingkan PO senior di Indonesia. Betul. Kalau dibandingkan PO lain ini mungkin terbilang masih muda ya guys ya. Perusahaan ini mengoperasikan beberapa tipe bus katanya, namun tidak merinci total unit armada secara spesifik. Oke, jadi nggak tahu nih unit armadanya ada berapa. R Rian, wah ada mahkotanya juga, ganteng ya, liverynya ganteng guys, sangar warnanya. Hadir dengan beberapa unit bus yang masih fresh, oke, baru keluar dari karoseri. Ini salah satunya nih, SR3 Ultimate. Wah, SR3-nya ganteng pol, betul. Salah satu, menurut aku ya, salah satu bus dengan desain paling ganteng ya ini SR3 ya guys. Apalagi yang versi Ultimate ini ya. Begitu juga dengan unit JB5-nya yang masih segar. JB5 juga ganteng sih, cuman entah kenapa aku merasa SR3 lebih ganteng. Oke, ini liverynya menarik banget sih. Ya meskipun nggak semua unitnya baru ya. Oke, ada juga kok versi yang lebih lawasnya. Misal Maverick dengan JB3-nya. Oke, ini nickname-nya Maverick nih. Oke. Lampunya sangar ya. Atau si kecil satu ini dengan JetBus 2-nya. Oh, oke. Ada yang versi mininya juga, guys. Wah. Pakai JB2 ya. Pakai yang versi lebih jadul lagi. Oh, ada lagi nih. Oh, ini yang lebih jadul lagi, guys. Marco Polo ya. Oke. Nice. Namun sayang katanya, salah satu unit PO Rian alami laka pada Januari 2025 atau sekitar 1 tahun yang lalu, teman-teman. Oke. Unitnya unit JB5 lagi ya. Membawa rombongan peziarah Wali Songo katanya asal Cilacap. Bus alami laka lantas di Tol Ngawi Solo kilometer 559B Selasa siang. Ngawi menuju Solo, teman-teman. Oke, yang laka itu unit yang baru justru ya. Bus bernomor polisi R7118 dengan 51 penumpang itu menabrak truk Fuso katanya. Bernomor polisi R801X. Oke, menabrak Fuso ya. Jadi bukan laka sendiri nih guys. Menurut saksi, kejadian ini terjadi karena kurang hati-hatinya supir bus dalam melihat situasi lalu lintas. Di mana dikatakan katanya jarak antara bus dan truk itu terlalu dekat, teman-teman, sehingga tidak ada momentum untuk bus melakukan pengereman. Ya, terlalu ini ya guys, terlalu mepet bagian belakangnya mungkin ya.
Wah, ngestop 5 cm mungkin guys. Indikasi mengantuk juga sempat menjadi alasan supir karena dikatakan bus oleng ke kiri dari jalur cepat ke jalur lambat. Oh, mungkin truknya ini ada di jalur lambat teman-teman, sedangkan busnya di jalur cepat ya. Untungnya tidak ada korban jiwa pada insiden kali ini. Truk kontainer muatan gula hanya alami penyok di bagian belakang ya, karena ditabrak sama bus Rian ini tadi teman-teman. Untungnya tidak ada korban jiwa katanya. Ini proses evakuasi nih ya. Oke, beberapa penumpang alami luka ringan ya. 2 orang katanya alami luka berat. Ini lor lambe saja, baru saja ini. Kilometer 55. Butuh bantuan lor. Sawah Bula Ombong. Kilometer 55. Kilometer 55. Baru saja. Oke. Alhamdulillah liane aman. Berarti wis digowo. Wis aman. Terkondisikan aman. Kondisikan, oke. Lanjut nih guys, untuk kejadian selanjutnya ada Avante H8 darinya Cahaya Trans. Oke, kayak kena sih kalau Cahaya Trans ini. Iya, PO Cahaya Trans. Ini yang lagi rame itu nggak sih? Yang kemarin beritanya itu ada di mana-mana teman-teman. Bahkan aku nonton kalau nggak salah di mana ya, di Metro TV kalau nggak salah. Perusahaan otobus yang memiliki angkutan antar kota ekspres katanya, pariwisata dan juga kargo ya, dengan rute utama Jabodetabek, Jawa Tengah menuju Yogyakarta. Oke. Iya betul, ini kayaknya yang kemarin dibahas di TV itu guys. Cahaya Trans ya. Livernya juga beda-beda nih. Saat ini Cahaya Trans sedang menghadapi masalah besar, oke, akibat kecelakaan fatal dan sanksi dari pemerintah untuk memaksanya menghentikan operasi sementara untuk memperbaiki perizinan dan keselamatan ya, karena jelas ini akibat insiden yang pernah dialaminya teman-teman ya. Makanya kayak diberi sanksi kayak gitu. Katanya sih kalau nggak salah sanksinya itu berlaku selama 12 bulan atau 1 tahun guys. Lama juga ya. Jumlah armada PO Cahaya Trans sendiri tidak disebutkan secara spesifik, namun mereka memiliki armada beragam untuk pelayanan akap, pariwisata, dan kargo lengkap. Ya, unitnya juga beragam banget ya. Mulai dari yang jadul guys sampai yang versi terbaru. Berdiri pada tahun 2004, namun bukan bus yang menjadi armada pertama. Oke. Jadi nggak langsung perusahaan bus ya guys ya. Mungkin travel dulu mungkin ya. Ini apa nih? Lestari Trans. Oh, kayaknya ini unit yang pernah dipakai sama Cahaya Trans mungkin nih. Kan liverynya sama guys. Sangat disayangkan akhir 2025 menjadi masa kelam PO Cahaya Trans. Oh, ini ada yang versi warna putih juga guys. Apa nih? Pengumuman penting penghentian sementara operasional PO Cahaya Trans. Aduh. Nah ini nih, membawa 34 penumpang, bus berangkat dari Jati Asih Bekasi katanya menuju Yogyakarta pada Minggu 21 Desember 2025. Baru aja guys, 21 Desember 2025, akhir tahun ya. Aduh. Sopir diduga tidak dapat mengendalikan laju bus, kemudian oleng ke kanan lalu menabrak pembatas jalan dan akhirnya terguling ke sisi kanan jalan tol. Ini kejadiannya mirip-mirip sama bus Handoyo tadi nggak sih? Oleng kayak gitu guys.
Jadi bisa mengantisipasi laju bus ya. Iya, kejadiannya mirip-mirip guys. Bus alami kerusakan cukup parah katanya pada bagian belakang dan samping akibat benturan keras dengan pembatas jalan. Aduh, ini juga. Wah, ini fix terlempar sih ini penumpangnya guys. Oke, ini diderek ya. Atas kejadian ini terdapat korban jiwa sebanyak 16 orang dan 18 korban lainnya luka-luka. Hampir semua penumpang alami luka-luka, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Fix ini udah terlempar kayaknya penumpangnya. Tuh guys, bagian sebelah kanannya parah banget ya. Astaga. Atapnya juga hancur guys bagian atasnya. Oke, ini proses pengangkatan menggunakan kren lagi ya. Nah, ini nih kondisi terakhir bus setelah laka katanya. Aduh, ini hancurnya lebih parah lagi guys dibandingkan 2 bus sebelumnya ya. Aduh. Bagian interior juga ikutan hancur loh, berarti fix sudah penumpangnya. Astagfirullahaladzim.